Putri Duyung yang bahagia. Selamat datang. Lama tidak jumpa. Besoko, sudah lama tidak bertemu. Sekarang sudah besar ya. Besoko sudah datang. Lalu kenapa? Anak itu kalau sudah menangis, berisik dan tidak akan mau diam. Aku mau pergi main dulu. Kamu temani anak itu ya. Nobita. Bagaimana ini? Masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Aku dengar di dekat stasiun ada pusat pertokoan baru ya? Iya benar, di sana juga banyak diskon. Selamat siang. Kak Nobita mana? Dia sedang keluar. Ngomong-ngomong, besok hari ini mau main apa? Mau main rumah-rumahan? Atau mau main video game? Bilang saja, di sini apa saja ada. Ini, bacakan buku. Boleh. Putri Duyung. Ya, ayo kita baca. Inilah awal kisah kehidupan Putri Duyung. Sang Putri Duyung yang cantik jelita itu, rupanya jatuh cinta pada sang pangeran. Tapi tiba-tiba pada malam hari, badai yang kuat menenggelamkan pangeran dan seluruh kapalnya ke dalam laut. Tetapi sang pangeran akhirnya berhasil diselamatkan oleh Putri Duyung yang cantik itu. Dan demi menjadi seorang manusia, Putri Duyung pun rela menukar siripnya dengan sepasang kaki kepada seorang penyihir. Setelah menjadi manusia, sang Putri Duyung berharap bisa hidup bahagia berdua dengan pangeran. Tapi tiba-tiba, karena dijodohkan oleh sang raja dan ratu, akhirnya pangeran terpaksa menikahi putri dari kerajaan lain. Karena tidak bisa menikah dengan sang pangeran, Putri Duyung berpikir untuk kembali ke dalam lautan. Dan akhirnya Putri Duyung pun pergi. Dia menghilang ke dalam lautan yang luas dan gelap. Tamat. Rupanya ini dongeng yang sedih ya. Tidak apa-apa, ini kan hanya dongeng. Tapi kalau dongeng ini betulan bagaimana? Ya, mau bagaimana lagi? Sudah mati. Ada apa? Ada apa sayang? Doraemon tuh. Bukan. Kamu membuat anak kecil menangis, Doraemon? Bukan aku, Bu. Tapi ini. Buku cerita ini. Doraemon! Aku bilang bukan karena aku. Sudah, Bisoko. Jangan menangis. Kita makan kue di bawah yuk. Ibu. Padahal bukan karena aku. Kenapa ada cerita untuk anak-anak yang sedih begini? Baiklah, kalau begini. Sepatu untuk masuk ke buku cerita. Aku akan masuk. Oh iya, ini kan di buku cerita. Kalau tidak salah itu istana Putri Duyung. Dengarkan aku, putriku tersayang. Umurmu kini telah 15 tahun. Dengan ini aku memberimu izin untuk melihat dunia atas. Benarkah Ibu? Iya. Terima kasih Ibu. Selamat ya. Kamu akan melihat langit untuk pertama kali. Juga malam hari. Kalau malam biasanya ada bulan yang indah di langit loh. Yang terpenting, kamu harus tetap waspada pada bangsa manusia. Iya, baik Ibu. Hati-hati ya. Di sana ada cahaya yang indah. Indah sekali. Oh iya. Ini saat pertama kali Putri Duyung melihat sosok pangeran, kan? Itu apa ya? Apa itu? Tidak salah lagi, laki-laki itu. Dia sangat tampan. Pangeran! Iya, aku akan datang. Rupanya malam ini adalah malam purnama. Orang itu, rupanya dia pangeran. Tampannya.
tiba-tiba banyak awan. Waspada, akan datang badai. Wah, ada ikan-ikan besar yang menutupi sinar bulan. Disinilah awal kisah sedih akan dimulai. Mula-mula Putri Duyung akan menolong pangeran yang tenggelam di laut. Semuanya bertahanlah. Badannya parah sekali. Putri Duyung di mana ya? Pangeran! Pangeran, tetaplah bertahan. Rupanya Putri Duyung sudah lebih dulu menyelamatkan pangeran. Pangeran, Pangeran, Anda tidak apa-apa kan? Apa ada yang selamat? Pangeran, jangan mati ya. Pangeran! Cepat! Kita harus menolongnya! Tarik! 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 Pangeran, Oh, tidak salah lagi. Orang ini adalah pangeran dari negeri seberang. Apa kau bilang? Pangeran, pangeran. Buka matamu, pangeran. syukurlah. Nah, sampai di sini semua masih wajar. Seru juga kan menikmati cerita dongeng secara langsung. Pangeran, aku ingin bertemu. Benar. Kamu mau jadi manusia? Iya, mau. Bisa saja. Tapi kamu harus tukar siripmu sebagai penggantinya. Baru aku akan memberikan obat untuk menumbuhkan kaki manusia. Benarkah? Terima kasih. Tapi, dengar baik-baik. Bangsa duyung seperti kalian setidaknya bisa hidup sampai 300 tahun. Tapi kalau kamu memilih jadi manusia, sebaliknya umurmu akan semakin pendek. Tidak masalah. Apa? Andai umurku hanya 80 tahun, setidaknya aku bisa terus bersama orang itu. Tapi ingat, kalau kamu tidak bisa menikah dengan manusia itu, kamu sendiri akan tenggelam ke dalam lautan. Aku tidak peduli soal itu. Tolong berikan obatnya sekarang juga. Baiklah, kalau kamu memang begitu menginginkannya, serahkan juga suara indah. Aku sendiri tidak suka mendengar suaraku yang sudah serak dan tua begini. Karena itu aku ingin memiliki suara yang indah seperti suaramu. Tapi Mau atau tidak? Kalau tidak mau, aku tidak akan memberi obat itu. Perjanjian di awal tadi hanya tukar kaki kan? Apa tidak kasihan badannya? Pokoknya tidak lebih. Cukup tukar kaki. Apa-apaan ini? Siapa kamu? Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Mesin penukar barang dengan barang. Barter. Putri Duyung, kira-kira kamu punya barang yang mau ditukar tidak? apa ya? Kalau jepit rambut bintang laut ini bagaimana? Apa itu? Yang benar saja. Masa obat yang berharga ditukar dengan jepit rambut murahan? Pokoknya aku tidak mau. Barter. Apa yang berharga? Sebenarnya obat itu tidak sulit untuk membuatnya lagi, kan? Apa boleh buat? Barter. Asal menggunakan mesin penukar barang dengan barang ini, benda apapun yang kita inginkan pasti berhasil ditukar. Terima kasih ya, penyihir laut. Apa gunanya ini untukku? Terima kasih banyak ya, gurita biru. Gurita biru. Ini pertama kalinya aku dipanggil gurita. Padahal aku ini kan robot kucing. Robot, kucing. Terlalu rumit kalau dijelaskan. Aku Doraemon. Pokoknya kalau kamu punya masalah, jangan ragu-ragu, katakan saja. Terima Sepertinya enak.
Jangan-jangan kalau aku yang minum... Pasti kakiku jadi bertambah panjang. Bagaimana? Bagaimana ya? Kaki, berubah jadi kaki. Berhasil. Bagaimana? Iya, kakiku indah sekali. Siapa itu yang di sana? Itu seperti suara pangeran. Hei, di sebelah sini. Hah? Hah? Ada rakun biru. Aku bukan rakun. Kau pasti monster. Jangan bergerak. Bukan. Aku ini tidak bermaksud jahat. Tapi ada perempuan yang butuh bantuan di sana. Perempuan? Hah? Kamu? Apa yang telah terjadi padamu? Pangeran. Cantik sekali. Jatuh cinta deh. Ayo, kita lanjutkan. Pangeran, ayo ke sini. Tunggu aku. Tugasku selesai sampai di sini. Tidak salah lagi, dengan begini pasti happy ending. Baiklah. Kemudian Putri Duyung pun tenggelam dalam lautan dan hilang selamanya. Kok sama sekali tidak berubah? Kenapa begini? Padahal seharusnya dia sudah hidup bahagia. Aku akan perbaiki lagi. Apa katamu? Pangeran sudah ditunangkan dengan putri dari kerajaan negara lain. Tapi, kenapa kamu tidak bilang saja yang menyelamatkan dia dari badai adalah kamu? Soalnya... Tidak ada alasan lagi. Kamu harus sampaikan semuanya sendiri. Kita mau kemana? Pokoknya kita harus temui pangeran sekarang juga. Hutang nyawa, balas budi. Dengar, yang sudah menyelamatkan nyawa Anda adalah Putri Duyung ini. Tapi... Ingat malam badai itu, saat kapal Anda akhirnya tenggelam. Anda pikir kenapa Anda bisa selamat malam itu? Benarkah itu? Kamu juga bicara dong, ayo bilang. Itu... Bukan hanya itu, perempuan ini sebenarnya bisa hidup sampai 300 tahun sebagai Putri Duyung. Tapi demi menjadi manusia, dia korbankan lebih dari separuh umurnya. Benarkah semua itu? Kamu jangan berbohong pada diri sendiri. Katakan bahwa kamu yang sebenarnya menolong pangeran. Pangeran, aku ini... Mau apa kamu? Itu tidak benar, karena akulah orang yang telah menolong pangeran waktu itu. Setelah kembali, keadaan pangeran sangat lemah. Aku yang merawatnya. Aku yang hangatkan tubuhnya dengan sup. Jadi yang menolong pangeran adalah aku. Itu tidak benar. Benar. Cepat usir rakun pembohong ini dari sini. Aku ini bukan rakun. Aku tidak bohong. Aku lihat Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran. Hentikan. Sudah hentikan. Tapi itu bisa gawat tahu. Nanti kamu tenggelam di laut. Dan besok akan menangis lagi. Doraemon! Dan pasti aku lagi yang dimarahi. Karena ada orang lain yang aku sukai. Kamu bilang apa? Selain sang pangeran, ada orang lain yang aku suka. Tunggu, mungkin ini bagus juga. Mungkinkah ini yang disebut happy ending alternatif? Benar, mungkin ini jalan yang terbaik. Walau tidak hidup bersama pangeran, tapi Putri Duyung hidup dengan laki-laki yang dicintainya. Yang penting, akhirnya dia tidak mati karena tenggelam. Dan besokku tidak menangis lagi. Ini happy ending. Orang itu adalah orang yang selalu menolongku setiap aku kesusahan. Oh begitu. Jadi ada yang seperti itu ya? Aku bisa mendapatkan sepasang kaki ini juga berkat bantuan orang itu. Hanya orang itu sangat disayangkan, dia adalah gurita biru. Gurita biru, jangan-jangan. Doraemon, menikahlah denganku. Tolong, jangan menolak. Tapi tidak ada salahnya kalau aku menikah dengan perempuan cantik. Tidak boleh. Aku ini adalah robot kucing. Apa kamu tidak suka padaku?
Tidak, bukan begitu. Kalau kamu membenciku, lebih baik aku mati sekarang juga. Jangan. Lepaskan. Jangan, kamu harus hidup bahagia dengan pangeran. Tapi aku tidak mau. Yang aku suka adalah Doraemon. Kenapa kamu terus memaksa? Kenapa kamu terus memaksa aku untuk menikah dengan pangeran? Sebaiknya aku lakukan sesuatu pada pangeran itu. Kembali ke awal, saat Putri Duyung menyelamatkan pangeran dari badai di malam hari. Nah, ini dia. Pangeran, pangeran, selamat kamu pangeran. Kucing pemanggil tamu. Apa? Siapa yang telah menyelamatkan aku? Itu adalah aku. Tuan Putri dari negeri seberang tidak akan punya bukti lagi. Kemudian setelah nanti Putri Duyung bertemu dengan pangeran itu, Akhirnya aku mendapatkannya. oke, berhenti. Mulai. Pangeran, Ah? di malam badai waktu itu Orang yang menyelamatkan pangeran. adalah aku. Benarkah itu? Saat itu, jadi yang telah menyelamatkan nyawaku adalah kamu. Pangeran, Menikahlah denganku. baiklah. Melelahkan sekali. Tapi tidak salah lagi kali ini pasti happy ending. Besoko, Apa? mau baca buku cerita lagi? Tidak mau. Kali ini ceritanya berbeda loh. Masa sih? Iya, aku bacakan ya. Dengan Doraemon tidak seru, maunya sama kakak Nobita. Ah, begitu. Hah? Aku tidak mau Tidak apa-apa kok. Kali ini Besoko pasti suka akhir ceritanya. Ya sudah deh, apa boleh buat. Dengar ya, ini kan hanya cerita dongeng saja, jadi kamu jangan menangis. Tidak akan. Benar ya? Benar. Baiklah. Akhirnya Putri Duyung datang, memohon pada penyihir laut demi mendapatkan sepasang kaki manusia. Kok jadi begini? Kemudian, akhirnya Putri Duyung menikah dengan pangeran yang telah dia selamatkan. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kok jadi begini? Kok sekarang ceritanya berbeda dengan yang dulu aku tahu ya? Ya sudah, yang penting akhir ceritanya tidak sedih kan? Kenapa? Akhirnya Putri Duyung ini kan hidupnya bahagia. Kenapa sedih? Lebih suka cerita yang akhirnya tenggelam. Aduh, lagi-lagi dibuat nangis. Katanya tidak akan menangis. Tadi ceritanya tidak gitu. Tapi yang ditulis memang begini. Malah Nobita yang akhirnya tidak dapat happy ending ya.